Harga emas kembali menguat meskipun terbatas di tengah rilis data klaim pengangguran Amerika Serikat yang mengalami penurunan di minggu lalu. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga emas kembali menguat namun terbatas di tengah penantian rilis data inflasi utama Amerika Serikat. Harga batubara rebound usai melemah 4 hari beruntun, sementara harga minyak mentah menguat dan berada di jalur kenaikan mingguan terbesar sejak awal Juni. Harga emas kembali menguat meskipun terbatas di tengah rilis data klaim pengangguran Amerika Serikat yang mengalami penurunan di minggu lalu. Data yang sedikit hawkish meredam ekspektasi pelonggaran suku bunga sehingga emas membatasi kenaikan. Kini investor tengah mengamati laporan inflasi utama Amerika Serikat sebagai landasan harga emas untuk terus melaju. Di Kamis, harga emas naik 0,35% di 3.748,82 dolar Amerika per troy ounce. Harga emas rebound usai terkoreksi 0,74% di Rabu, sementara di Jumat pagi harga emas di pasar spot melemah 0,22% di 3.740,64 dolar Amerika per troy ounce. Harga batubara akhirnya menguat setelah turun dalam 4 hari beruntun dengan melemah 3,02%. Batubara akhirnya menguat setelah pemerintahan Donald Trump memperkirakan sebagian besar pembangkit listrik tenaga batubara di Amerika akan menunda masa pensiun untuk membantu menyediakan jumlah listrik yang sangat besar yang dibutuhkan untuk menopang kecerdasan buatan atau AI. Merujuk Refinitiv, harga batubara kontrak Oktober ditutup di 105,05 dolar Amerika per troy ounce, menguat 0,38%. Harga minyak dunia naik di Jumat pagi waktu Asia dan berada di jalur kenaikan mingguan terbesar sejak awal Juni. Penguatan terjadi setelah serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia mendorong Moskow membatasi ekspor bahan bakar serta mendekati pemangkasan produksi minyak mentah. Melansir Reuters, kontrak berjangka Brent naik 0,2% di 69,57 dolar Amerika per barrel. Minyak mentah WTI Amerika Serikat menguat 0,4% di 65,21 dolar Amerika per barrel. Brent dan WTI telah melonjak lebih dari 4% sepanjang pekan ini, menandai kenaikan terbesar sejak pekan yang berakhir di 13 Juni. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,20% di level 65,10 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah cukup dalam di 1,59% di level 15.042 dolar Amerika per metric ton. Emas menguat tipis di 0,02% di level 3.772 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,63% di level 4.431 ringgit Malaysia per tonnya. Topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana jelang libur akhir pekan, nilai tukar rupiah masih cenderung tertekan di level 16.700-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTI hingga Jumat siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,04% di level 16.741 per dolar Amerika. Di mana secara intraday rupiah sempat melemah ke level 16.769 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah sudah dibuka melemah tipis di 0,09% di 16.750 per dolar Amerika. Sementara di Kamis pagi, indeks dolar Amerika melemah tipis, namun di Kamis indeks dolar Amerika melesat di 0,69% di level 98,55 sekaligus menjadi level penutupan tertinggi sejak 21 Agustus 2025. Indeks dolar Amerika menguat seiring rilis Departemen Perdagangan Amerika yang melaporkan produk domestik bruto atau PDB kuartal kedua 2025 direvisi naik menjadi 3,8% secara tahunan. Raihan ini lebih tinggi dari estimasi awal 3,3%, di mana kinerja ekonomi yang lebih kokoh memberikan sinyal The Fed kemungkinan akan menahan diri untuk melakukan pelonggaran kebijakan lebih agresif.
Kita update pemirsa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Rp16.767. Sebenarnya secara intraday hari ini rupiah sempat menguat ke 16.698, kemudian terhadap euro di Rp19.656, pound sterling di Rp22.398 dan yen Jepang di Rp111,90. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan baik dari sisi domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkuman berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan putaran baru tarif yang memberatkan. Amerika Serikat akan mengenakan tarif 100% untuk obat-obatan bermerek impor, tarif 25% untuk impor semua truk alat berat, dan tarif 50% untuk lemari dapur. Trump juga mengatakan akan mulai mengenakan tarif 30% untuk furnitur berlapis kain mulai 1 Oktober 2025. Trump menjelaskan tarif truk berat yang baru bertujuan untuk melindungi produsen dari persaingan luar yang tidak adil. Sementara itu, tarif baru untuk furnitur dapur, kamar mandi, dan beberapa furnitur lainnya disebabkan tingginya tingkat impor yang merugikan produsen lokal. Dari Amerika Serikat, klaim pengangguran awal turun ke level 204.000 di pekan yang berakhir 20 September 2025. Angka ini menurun dibandingkan pekan sebelumnya di 213.000, sekaligus mencatat posisi terendah dalam 2 bulan terakhir. Tren ini mengindikasikan pasar tenaga kerja Amerika masih tetap tangguh, meski ekonomi menghadapi tekanan dari kebijakan moneter The Fed dan ketidakpastian global. Dengan angka klaim yang konsisten, pasar tenaga kerja menunjukkan daya tahan yang tinggi dan memperkuat persepsi. Pasar tenaga kerja belum menunjukkan gejala kelemahan yang memadai untuk mendorong pelonggaran kebijakan moneter lebih agresif. Dari Asia, inflasi inti di ibu kota Jepang bertahan stabil di September 2025 dan tetap jauh di atas target 2% Bank of Japan atau BOJ. Indeks harga konsumen inti Tokyo yang tidak memasukkan harga pangan segar tetapi mencakup biaya bahan bakar naik 2,5% year-on-year di September. Angka ini lebih rendah dari perkiraan pasar yang memprediksi kenaikan 2,8% dan sama dengan laju di Agustus. Laju inflasi yang lebih lambat dipengaruhi kebijakan pemerintah, antara lain pemotongan biaya penitipan anak dan tarif air. Indeks yang lebih ketat mengeluarkan pangan segar dan biaya bahan bakar naik 2,5% di September, melambat dari 3,0% di Agustus. Dari dalam negeri, dikutip dari Bloomberg, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan akan menjaga stabilitas rupiah dengan menggunakan semua instrumen yang tersedia. Bank Indonesia akan segera berani menggunakan instrumen spot, NDF domestik, dan pembelian SBN di pasar sekunder maupun di pasar luar negeri di Asia, Eropa, dan Amerika secara berkelanjutan. Bank Indonesia yakin upaya stabilisasi nilai tukar akan membuat rupiah mencerminkan nilai fundamental dan mendesak pelaku pasar untuk menjaga iklim yang kondusif. Rupiah telah kehilangan lebih dari 3% di sepanjang tahun berjalan dan menjadi salah satu mata uang Asia emerging market dengan kinerja terburuk. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana penguatan masih terus berlanjut, posisi indeks harga saham gabungan hari ini mengalami penguatan di 0,54% di level 8.084.173. Di mana secara intraday indeks harga saham gabungan lebih cenderung mengalami penguatan meskipun beberapa saat sempat bergerak di zona merah. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi pemirsa di zona hijau, tepatnya di 8.051.762. Kemudian indeks harga saham gabungan sempat menguat dan berbalik melemah beberapa menit pasca pembukaan dengan menyentuh level intraday terendahnya di zona merah, tepatnya di level 8.034.998. Kemudian indeks harga saham gabungan berbalik menguat hingga menyentuh ke level intraday tertinggi hari ini di 8.090.225, tinggal beberapa poin lagi untuk menembus kembali di level psikologis di 8.900-an. Saham-saham konglomerasi tampaknya hari ini masih bergairah, masih menjadi penopang utama untuk indeks harga saham gabungan. Dari grup
Tohir pemirsa, ada MBMA hari ini melesat di 25% di Rp580 per sahamnya. Dan tampaknya sudah price in. Kemarin MBMA sudah mengalami koreksi dulu cukup dalam karena hari ini merilis kinerja di mana posisi laba dan pendapatan turun cukup dalam. Kemudian posisi dari saham lainnya ada MDKA dari konglomerasi yang sama. Hari ini juga melesat di 5% di 2.190. Rilis kinerja juga masih cukup negatif di semester pertama di 2025. Sementara untuk emas masih dari konglomerasi yang sama. Hari ini menguat di 1,21% terbatas. Intraday tadi sempat ke 3.480 pemirsa. Kemudian saham-saham dari grup Prayogo Pangestu hari ini juga ikut menjadi penopang. Ada CDIA menguat di atas 4% di 1.765. BRPT setelah mengalami koreksi cukup dalam di perdagangan hari sebelumnya usai menembus ke level intraday tertingginya. Hari ini juga rebound di 3,99% di 3.650. Sementara Brent hari ini juga menguat di 2,56% dan sudah kembali di atas level 9 ribuan. Penguatan juga datang dari PTRO, masih dari grup Prayogo Pangestu melesat di 8,91% di 6.725. Sementara pemberat datang masih dari saham-saham perbankan big cap pemirsa. BBCA melemah di 0,36% sudah di 7.600-an. Sementara BBRI juga tertekan di 1,23% di level Rp4.020 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.